ketika minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengangkat puji-pujian, kita memuji Tuhan terlebih dahulu, kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari kami boleh rasakan saat ini. Tuhan Yesus, kami kembali berkumpul, anak-anakmu mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan, boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Semua katakan amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru, kita akan angkat pujian Yesus sayang padaku.
mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya biarlah Roh Kudus turun mengurapi kami, setiap hati kami masing-masing. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Berkati kami setiap yang mendengarkannya Tuhan, dan berkati kakak guru yang akan bercerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Duduk yang rapi dan duduk yang manis. Ingat, jangan ada yang bermain ketika menyaksikan cerita firman Tuhan, agar dapat menyaksikan cerita firman Tuhan dengan baik. Baiklah, sama-sama kita saksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Silakan. Cerita firman Tuhan sore hari ini diambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang kelima, dan diberi topik yaitu gadis pelayan Naaman. Sekali lagi topiknya yaitu gadis pelayan Naaman. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang gadis kecil yang berasal dari Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Suatu hari ia melihat istri Naaman sangat sedih. Mengapa istri Naaman sedih? Rupanya adik-adik yang dikasihi Tuhan, istri Naaman sedih karena Naaman menderita penyakit kusta. Itulah yang membuat dia sangat sedih. Ketika gadis kecil ini melihat bahwa istri Naaman sedih, kemudian ia menyampaikan kepada istri Naaman, "Pergilah ke negeriku. Di Israel ada seorang nabi yang akan menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya." Mendengar hal itu, istri Naaman kemudian menemui Naaman untuk menyampaikan informasi yang sudah disampaikan oleh gadis kecil itu. Kemudian Naaman pergi menghadap raja untuk meminta izin pergi ke Israel. Setelah Naaman meminta izin kepada raja dan raja pun mengizinkan, maka Naaman menyiapkan perak, emas, pakaian yang indah untuk dipersembahkan kepada nabi yang ada di Israel yang akan menolong dia untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Setelah Naaman mempersiapkan semuanya, maka berangkatlah Naaman dengan prajuritnya ke Israel untuk bertemu dengan nabi yang akan menyembuhkan dia. Siapakah nabi tersebut, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Ada yang tahu? Nah, kita akan lanjut untuk mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Ya, nabi yang dimaksud ialah Nabi Elisa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, maka berangkatlah Naaman untuk pergi menemui Nabi Elisa. Iya, setibanya Naaman di Israel, Naaman langsung pergi menemui Nabi Elisa. Tetapi dia tidak bertemu dengan Nabi Elisa, melainkan bertemu dengan orang yang disuruh Nabi Elisa untuk menemui Naaman. Maka suruhan Nabi Elisa menyampaikan pesan kepada Naaman untuk pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali. Iya, sekali lagi, pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali. Mendengar hal itu, hati Naaman sangat gusar. Kenapa adik-adik? Karena pikir Naaman ketika dia datang ke sini untuk menemui Nabi Elisa,
Dia boleh bertemu dengan Nabi Elisa, tetapi dia tidak menemui Nabi Elisa. Itulah yang menjadi hatinya sangat gusar. Kemudian setelah Naaman berbicara dengan suruhan Nabi Elisa, maka pergilah ia dengan hati yang panas. Tetapi pegawai-pegawai Naaman datang mendekati dia dan membujuk Naaman untuk melakukan apa yang dikatakan atau apa yang dipesankan oleh Nabi Elisa kepadanya. Dan Naaman pun kemudian melakukan hal yang apa yang dipesankan oleh Nabi Elisa kepadanya untuk pergi ke Sungai Yordan. Sesampainya di Sungai Yordan, kemudian ia mandi sebanyak 7 kali dan ia menjadi tahir. Setelah Naaman menjadi tahir, kemudian dia kembali untuk menemui Nabi Elisa. Dan dia bertemu dengan Nabi Elisa. Ketika dia bertemu dengan Nabi Elisa, dia memberikan persembahan yang telah dia siapkan. Ada emas, ada perak, ada pakaian untuk diserahkan kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa menolak semuanya itu. Karena Nabi Elisa melakukan semuanya karena kasih. Dan dia adalah hamba Tuhan yang mengasihi. Naaman yang karena sudah mau taat dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini, di mana tadi kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan bahwa seorang anak yang kecil, dalam usianya yang masih belia, dia boleh melayani akan tuannya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dia boleh melayani tuannya dalam perkataan dan perbuatannya atau bahkan tingkah lakunya, sehingga tuannya boleh mendapat kesembuhan oleh karena seorang anak kecil ini. Dia memberikan informasi bahwa ada seorang nabi di tempatnya atau di negerinya yang dapat menyembuhkan penyakit kusta daripada Panglima Naaman saat itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Bahwa setiap kita dalam usia yang saat ini masih usia sekolah minggu masih kecil, kita juga bisa melayani Tuhan. Dalam hal apa? Perkataan kita, atau dan tingkah laku kita. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lewat perkataan kita, perkataan-perkataan yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh bicara kotor. Nah, terus apalagi? Tidak boleh bantah orang tua. Apalagi? Selalu berbicara yang positif dan tidak boleh berbohong. Lewat perbuatan yaitu taat kepada orang tua, kepada Tuhan, kepada guru-guru juga. Tidak boleh melawan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah kita boleh menjadi pribadi yang dapat melayani lewat perkataan dan tingkah laku kita. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, layanilah Tuhan dengan perkataan dan tingkah laku kita. Biarlah kiranya apa yang kita lakukan dapat menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan pada saat ini. Biarlah setiap kami yang telah menyaksikan cerita firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dalam perkataan dan tingkah laku kami. Tolong kami semua Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua dan guru-guru dan kakak-kakak kami semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.
Terima kasih kepada kakak guru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus Kristus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelumnya semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini anak-anakmu akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, jika adik-adik akan memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Baiklah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu sore hari ini, dan doa penutup ini akan dibawakan oleh kakak. Hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah selesai mengikuti puji-pujian, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman kami yang sudah melayani pada sore hari ini, juga kakak-kakak guru yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kesehatannya. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, Tuhan Yesus, yang di luar kota. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, memberkati kedua orang tuanya, apapun yang dikerjakan kedua belah tangannya, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar itu bisa tertanam di hati kami, dan kami bisa melakukannya karena kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin, dan firman Tuhan itu hidup. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi kepala sekolah kami Cerita, Tuhan juga memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya, keluarga, rumah tangganya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.